Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Nugraha dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai dengan 7 untuk memenuhi tugas kuliah 1 pra-UTS pada mata kuliah Inovasi Teknologi Administrasi oleh dosen pengampu Bu Eka Fadila SIP MPA. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Saya ingin menjelaskan mengenai pengertian paradigma. Paradigma. Istilah paradigma sendiri sebenarnya bukan konsep yang berasal dari Nicholas Henry, namun telah dikembangkan oleh seorang fisikawan dan filosof Amerika yang bernama Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang sangat terkenal, yakni The Structure of Scientific Revolution, yang terbit pertama kali di tahun 1962. Kemudian, Thomas Kuhn menggunakan pendekatan historis dalam menjelaskan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam penjelasannya, Kuhn membantah anggapan umum saat itu bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara akumulatif. Memang secara normal, ilmu pengetahuan berkembang secara akumulatif. Ilmu pengetahuan yang diakui dalam suatu masa dan diajarkan serta dikembangkan terus-menerus pada masa tersebut karena diyakini kebenarannya disebut sebagai normal science, Kuhn 2012. Ilmu pengetahuan ini diakui relevansinya karena kemampuannya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi saat itu atau yang bisa disebut sebagai puzzle solving. Selanjutnya, makna inovasi dan ruang lingkup. Perkembangan inovasi ini merupakan tuntutan tersendiri di sektor bisnis untuk menghadapi persaingan yang semakin sengit. Persaingan antar perusahaan seringkali berdarah-darah dan membawa kematian bagi banyak usaha yang gagal bersaing. Ketika globalisasi semakin menguat dan banyak organisasi yang beroperasi lintas wilayah, maka mereka harus memenangkan persaingan di luar wilayah tradisionalnya. Basis persaingan akhirnya didasarkan pada kemampuan organisasi tersebut beradaptasi dengan lingkungan barunya. Selanjutnya, jenis tipe inovasi. Inovasi teknologi cenderung mengikuti atau memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk atau outputnya. Inovasi manajemen dapat berupa inovasi dalam struktur organisasi, bisnis proses, manajemen kualitas, pengendalian, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Inovasi dapat bersifat inkremental maupun radikal. Inovasi radikal dipahami sebagai perubahan yang benar-benar baru dan sepenuhnya berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya sehingga untuk menggunakannya dibutuhkan pengetahuan dan teknologi yang amat berbeda dari yang sudah ada. Sedangkan inovasi inkremental berdasar pada pengetahuan yang sudah ada dan membawa perbaikan yang penting baik bagi produk, jasa, atau proses yang meskipun mengandung kadar kebaruan tertentu tidak memutus sama sekali apa yang sudah ada. Kemudian jenis imitasi. Ada dua jenis imitasi, yakni duplicative imitation dan yang kedua adalah creative imitation, Kim 1997. Yang pertama, duplicative imitation terdiri dari dua jenis pula, yakni counterfeit merupakan tiruan yang menjiplak merek ternama dan mengaku sebagai original namun dengan kualitas yang lebih rendah. Yang kedua, creative imitation mencakup desain copies, creative adaptation, technological leapfrogging, dan adaptation to another industry in 1997. Desain copies merupakan upaya untuk meniru produk yang memimpin pasar namun dijual tetap dengan merek sendiri dan disertai dengan spesifikasi yang khas yang berbeda dari produk yang ditirunya. Selanjutnya, inovasi dan perilaku inovatif. Pengembangan dan implementasi ide baru yang mempunyai dampak pada teori praktek, produk, ataupun perbaikan proses kerja sehari-hari dan desain kerja penelitian inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dalam 3 level, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya, macam-macam inovasi. Berdasarkan kecepatan perubahan inovasi Scott and Bruce 1994, inovasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama inovasi radikal. Inovasi radikal ini seringkali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan yang berskala besar, dilakukan para ahli di bidangnya, kemudian biasanya dikelola oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Yang kedua, inovasi instrumental yang biasanya berskala kecil dilakukan oleh semua pihak terkait.
Selanjutnya, perilaku inovatif. Menurut West and Farr dalam The Zong and Ham 2003 adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Perilaku inovatif adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi yang terdiri dari dua dimensi, yaitu kreativitas dan pengambilan risiko, dan proses inovasinya bersifat inkremental. Kemudian, dua dimensi yang mendasari. Yang pertama yaitu kreativitas. Kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari tiga aspek, yaitu keahlian, kemampuan berpikir, fleksibel dan imajinatif, dan motivasi internal. Britt and Braman 2003. Kemudian yang kedua, pengambilan resiko. Kemampuan untuk mendorong ide baru, menghadapi rintangan yang ada, sehingga pengambilan resiko merupakan cara mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas. Britt and Brown 2003. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.